Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan yang akan menyegarkan seluruh jiwa kita dan memberangkatkan kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kembali boleh menikmati kasih karunia Tuhan lewat mendengarkan firman-Mu. Ikatlah kami dengan kasih-Mu agar seluruh perjalanan hidup kami di dalam kendali Tuhan. Dan biarlah kami mengerti firman Tuhan sehingga mengubah kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan kita hari ini adalah tentang bersabar dalam penderitaan. Karena pada masa itu orang-orang percaya mengalami banyak sekali penderitaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan? Tentu saja kita pasti pernah mengalaminya. Namun kita harus bisa menyadari bahwa penderitaan itu pasti ada tujuannya. Dan Tuhan ingin supaya kita menghidupi firman Tuhan. Supaya menghidupi penderitaan tersebut, jangan pernah menolak penderitaan tersebut. Ayat renungan hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang bertekun dalam ujian atau cobaan, sebab mereka inilah yang akan mendapat belas kasihan Tuhan, yakni doa-doanya akan terwujud bahkan di luar dari ekspektasi manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada quote yang menarik yang mengatakan begini: Anda tidak akan pernah benar-benar memahami keadaan hati Anda ketika segalanya berjalan baik-baik saja. Hanya ketika penderitaan datang, maka Anda baru menyadari siapa Tuhan kita dan apa yang menjadi Tuhan. Berhala-berhalakah atau Tuhan palsu dalam hidup kita? Karena akhirnya hanya Tuhan yang benar yang menyertai Anda melalui api penderitaan itu. Dan berhala-berhala lainnya akan meninggalkan Anda di dalam api penderitaan tersebut. Ini perlu kita maknai dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu mengajar kita bergantung pada Tuhan.
Penderitaan itu membentuk kita menjadi hidup berkualitas di dalam iman. Dan penderitaan membawa kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Tuhan yang kita percaya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Demikian Ayub yang saleh dan taat kepada Tuhan dalam ujian yang berat. Oleh iman percayanya, dia dimenangkan, dan bukan hanya itu saja. Bahkan Tuhan menggantikan semua yang hilang berlipat kali ganda. Siapa kita yang mau seperti Ayub? Tentunya kita harus mau melalui proses. Yakobus juga menggambarkan kesabaran dan ketekunan seperti petani yang menantikan hasil panennya, yang semua membutuhkan proses dan cukup menyita waktu. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Namun ketika panen tiba, maka semua kelelahan terbayarkan dengan hasil yang menyenangkan. Seperti itulah ketekunan dan kesabaran yang layaknya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Yakobus ingin kita tahu bahwa Allah memperhatikan seluruh hidup kita, seluruh umatnya, dan bahwa di dalam penderitaan kita, Ia akan terus memelihara kita dengan kasih dan kemurahan-Nya yang berlimpah. Oleh karena itu, saudaraku, di zaman yang serba instan ini, tetaplah kita menomorsatukan Tuhan kita Yesus Kristus dan ikutilah proses, bukan dengan instan, namun terus sabar dan bertekun sampai waktu Tuhan. Makin dekat dengannya, agar dengan ketekunan kita menjadi umat pilihannya yang diistimewakan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirancangkan Tuhan untuk kita tentunya lebih indah dari rancangan kita. Oleh karena itu, bertekun dan bersabarlah, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, sangat dahsyat dan luar biasa. Mengajarkan kepada kami bahwa penderitaan itu mengajarkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan melihat kemuliaan-Mu yang terus bekerja memulihkan kami, sehingga kami menikmati kasih karunia dan kemurahan-Mu yang berlimpah ya Bapa. Biarlah kami dan seluruh orang percaya setia kepada Tuhan yang sudah setia kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berangkatkan kami untuk beraktivitas. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.